Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, selamat pagi. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai dengan 34. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu ketika Yesus berkata, "Beginilah halnya kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya, orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Yesus berkata lagi, "Dengan apa hendak kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis biji yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam rimbunannya." Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan sabda kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus Tuhan, tema yang akan kita renungkan pada hari ini adalah keluarga sebagai lahan subur benih iman. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil berbicara tentang kerajaan Allah yang digambarkan dengan perumpamaan tentang penabur dan biji sesawi. Kerajaan Allah itu seumpama seorang penabur yang menabur benih. Benih itu terus tumbuh, bertunas dan berbulir hingga akhirnya suatu saat ada kesempatan untuk menuai. Boleh dikatakan bahwa proses pertumbuhan sampai dengan waktu panen tidaklah singkat, tetapi membutuhkan suatu proses yang panjang. Hal ini membutuhkan suatu ketekunan, kesabaran, dan ketabahan dari seorang penabur untuk melihat hasil tuaian di masa depan. Seorang petani hanya menanti karena tidak tahu apa yang terjadi sejak benih ditanam sampai berbuah. Itu gambaran kerajaan Allah yang ditanam dalam diri orang-orang oleh Kristus. Melalui rahmat-Nya, kerajaan Allah secara misteri menyebar ke seluruh dunia dan membuahkan tuaian. Allah merajai kehidupan manusia. Caranya dengan menumbuhkan benih yang sudah ada dalam diri kita masing-masing. Benih itu merupakan segala jenis kebaikan, keutamaan-keutamaan, dan hati nurani yang sudah Allah tanamkan dalam diri kita sejak awal mula. Benih itu dapat tumbuh jika diberikan perawatan yang benar. Jika tanaman harus diberi air, sinar matahari, dan pupuk untuk tumbuh subur, maka benih kerajaan Allah yang ada dalam diri kita harus disuburkan dengan ekaristi, doa pribadi, rajin membaca kitab suci, dan mendalami ajaran gereja. Tolak ukur mengatakan benih kita baik atau tidak akan kelihatan dari perilaku kita masing-masing. Belajarlah dari mereka yang menumbuhkan benih dengan baik, seperti Santa Teresa dari Kalkuta dan Santo Fransiskus Xaverius. Mereka telah mencapai tingkat kematangan buah yang baik dan sangat bermanfaat bagi orang-orang di sekitar mereka, juga di sekitar kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus Tuhan, kita diharapkan melalui bacaan suci yang kita dengarkan hari ini, kita diharapkan untuk mempersiapkan lahan yang subur bagi benih iman, seperti hati kita masing-masing, juga dalam keluarga kita. Benih apa yang perlu kita taburkan di dalam keluarga kita? Ialah kebaikan dan cinta kasih, benih harapan dan saling membantu, saling memaafkan, juga saling memanfaatkan, dan saling mengampuni. Justru benih-benih macam ini
bertumbuh tanpa disadari, mulai dari dalam keluarga sebagai gereja yang terkecil. Dengan kata lain, keluarga menjadi lahan subur bagi benih iman kita. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh-sungguh dengan rendah hati mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian orang-orang yang kita kasihi dan kita doakan, seluruh aktivitas kita di hari ini senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.